Wow, YouTube Mas dan Ember. Kisah Al-Malikah, wanita pelacur yang melahirkan 7 nabi. Dikisahkan seorang wanita yang berasal dari Bani Israel mendapat hidayah, padahal ia adalah seorang pelacur. Namanya Al-Malikah. Al-Malikah kerap menjual tubuhnya di tempat tidur. Ia duduk di atas ranjang dengan tampilan menawan. Tempat tidur Al-Malikah tepat berhadapan dengan pintu rumah yang dibuka. Setiap pria yang melihat Al-Malikah pasti tergoda dengan kecantikannya. Mereka bisa bersenang-senang bersamanya dengan syarat membayar 100 dinar. Al-Malikah membuka kesempatan kepada siapa saja yang tertarik dengannya, asalkan membayar dengan nominal itu. Dikisahkan, suatu ketika seorang pemuda ahli ibadah melintasi rumah Al-Malikah. Pria tersebut tanpa sengaja memandang tubuh cantik sang pelacur dan membuat syahwatnya bangkit. Pria ahli ibadah tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menghilangkan syahwat yang bergejolak dalam dirinya. Meskipun ditahan, syahwat pria itu terus membara dan tak kunjung hilang. Pemuda ahli ibadah itu bekerja keras untuk mengumpulkan uang agar bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut. Ia bahkan menjual perabot rumahnya dan semua barang yang ia punya hingga terkumpul uang 100 dinar. Setelah uangnya terkumpul, pemuda ahli ibadah tersebut bergegas datang ke rumah Al-Malikah. Sesampainya di rumah Al-Malikah, ia lantas membayar dan memesan wanita itu untuk dapat melakukan hubungan. Ketika pria ahli ibadah itu mengulurkan tangan untuk menyentuh Al-Malikah, hatinya langsung terguncang hebat dan merasa takut akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda tersebut merasa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu perbuatannya yang tak dapat menahan syahwat hingga meleburkan seluruh amal ibadah yang ia punya. Al-Malikah heran melihat wajah pucat dengan tubuh bergetar pelanggannya. Ia bertanya, apa yang telah terjadi? Pemuda sang ahli ibadah itu mengatakan, jika ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berani untuk melakukannya, pemuda itu hendak keluar dari rumah Al-Malikah. Apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau mengumpulkan uang itu untuk bisa bersenang-senang denganku? Tetapi ketika sudah tercapai apa yang engkau inginkan, engkau tinggalkan begitu saja? Tanya sang pelacur. Aku takut kepada Allah. Sungguh uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu. Tolong izinkan aku keluar, ucap pemuda itu. Melihat hal itu, Al-Malikah terketuk pintu hatinya. Ia termenung dan memikirkan pria tersebut yang melakukan dosa untuk pertama kalinya, namun diurungkan karena sangat takut akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Malikah merasa seharusnya ialah yang memiliki rasa takut lebih besar atas dosanya yang dilakukan selama ini. Sejak saat itu ia memutuskan untuk berhenti dan bertobat. Dirinya kemudian pergi untuk mencari pria yang telah menyadarkannya. Al-Malikah berkelana untuk mencari kediaman sang pria ahli ibadah tersebut. Setelah menemukan kediamannya, betapa terkejutnya sang pria saat bertemu dengan Al-Malikah kembali. Rasa terkejutnya membuat pria itu meninggal saat itu juga. Sepeninggal pria ahli ibadah itu membuat Al-Malikah merenung. Ia datang dari jauh untuk berbuat kebaikan yang dapat membantunya menuju kebenaran. Tetapi ahli ibadah itu malah meninggal. Sampai akhirnya Al-Malikah diberitahu oleh penduduk setempat bahwa pria ahli ibadah itu memiliki saudara laki-laki yang soleh tetapi miskin. Al-Malikah kemudian menikah dengan laki-laki soleh tersebut. Al-Malikah tidak keberatan jika seseorang tersebut tidak memiliki harta karena ia memiliki beberapa harta yang cukup untuk keduanya. Dari pernikahan itu, Al-Malikah dikaruniai 7 keturunan dan putranya tersebut menjadi nabi yang diutus untuk Bani Israel. Kisah ini diceritakan Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin yang turut dinukil Ibnu Watiniyah. Dalam kitab Duratun Nasihin bab Taubat, para nabi diutus kepada kaum Bani Israel
dari rahim Al-Malikah. Tetapi tidak dijelaskan siapa Nabi putra Al-Malikah. Hidayah Allah akan datang dari mana saja dan kapan saja. Tidak akan memandang seseorang. Bahkan jika orang itu adalah kafir, bahkan seorang pelacur pun dapat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pelanggannya. Itulah kisah wanita penggoda atau pelacur yang melahirkan 7 nabi. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen